Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Islam serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Jarimah Riddah. Sebelumnya, jarimah riddah sendiri dapat diartikan atau memiliki arti lain yakni murtad atau keluar dari agama Islam. Dalam makalah kami memiliki 3 poin utama atau 3 pembahasan khusus. Yang pertama yakni pengertian jarimah riddah. Pengertian jarimah riddah sendiri yang akan kami bahas yakni seputar bagaimana definisi atau arti dari jarimah ataupun dari riddah itu sendiri. Lalu di dalam pembahasan pertama juga akan dijelaskan apa saja unsur-unsur dari jarimah riddah dan bagaimana pengimplementasiannya. Tidak lupa juga dengan pendapat dari para tokoh atau ahli terkait jarimah riddah pada masa Rasulullah ataupun masa setelah Rasulullah. Selanjutnya menuju ke poin pembahasan kedua yakni dasar hukum dan hukuman dari jarimah riddah. Yang dimaksud di sini adalah dasar hukum penetapan dari jarimah riddah ini seperti apa. Bagaimana jarimah riddah ini menjadi isu yang utama atau isu yang penting dalam konteks keislaman. Kebanyakan para ulama berpendapat terkait jarimah riddah ini memiliki hukuman yang cukup berat yakni hukuman pidana mati dan akan merujuk kepada poin pembahasan kami yang ketiga yakni korelasi kebebasan beragama dengan konteks dari jarimah riddah di Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana korelasi atau hubungan timbal balik dari jarimah riddah apakah dapat terimplementasikan di Indonesia atau seperti apa? Bagaimana faktor-faktor dari diberikannya hukuman atau jarimah riddah dan juga bagaimana pelaku jarimah riddah ini didefinisikan akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih rinci oleh anggota-anggota kami yang lainnya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih definisi dari jarimah riddah, dan di sini saya juga akan menyebutkan unsur-unsur dari jarimah riddah. Untuk yang pertama, pengertian dari jarimah riddah. Pengertian secara etimologi, istilah riddat berakar dari kata ro'at yang berarti berbalik kembali. Sedangkan menurut terminologi, irtidat atau ridat adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman. Kemudian menurut istilah syara, ridah ialah meninggalkan agama Islam dan menentangnya setelah agama tersebut dianutnya. Dan ridah ini hanya terjadi di kalangan orang-orang yang telah memeluk Islam. Lalu untuk yang kedua, unsur-unsur dari jarimah riddah. Unsur-unsur di sini ada 2. Yang pertama, keluar dari agama Islam, dan yang kedua itu adanya iktikad yang tidak baik. Untuk yang pertama, yang dimaksud keluar dari agama Islam tersebut adalah disebut dengan murtad. Kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang mengarah kepada kekufuran, memperolok-olok agama, melawan ketentuan, ataupun menolak keabsahan dalil yang telah disepakati, menghalalkan sesuatu yang haram, dan mengharamkan sesuatu yang halal. Lalu menyangkal adanya pencipta, sengaja mengotori mushaf Al-Quran, beribadah atau bersujud kepada selain Allah. Riddah juga dapat dikategorikan dengan perkataan, perbuatan, dan keyakinan atau iktikad yang disertai dengan adanya iktikad yang tidak baik. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran. Lalu untuk yang kedua, adapun murtad dengan iktikad yang tidak baik adalah iktikad yang tidak sesuai dengan iktikad akidah Islam. Seperti beriktikad kekalnya alam, lalu Allah itu sama dengan makhluknya. Sesungguhnya iktikad tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dengan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang dasar hukum dan hukuman dari jarimah riddah. Dasar hukum jarimah riddah ini, dasar hukum ditetapkannya jarimah riddah secara khusus dan jelas disebutkan dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 106 dan surat At-Taubah ayat 12, yang artinya
Dalam surat At-Taubah dijelaskan, jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak dapat dipegang sumpalinya, supaya mereka berhenti dari kekufuran dan penganiayaan. Tindakan murtad ini bersifat pidana. Maksudnya, seluruh sikap, perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang membawa seseorang keluar dari Islam secara pasti oleh yang bersangkutan, bahwa yang diingkarinya itu adalah benar ajaran agama Islam. Membawa seseorang keluar dari Islam diketahuinya secara pasti oleh yang bersangkutan, bahwa yang diingkarinya itu adalah benar ajaran agama Islam. Selanjutnya ada hukuman dari jarima ridha atau sanksi terhadap perilaku. Sanksi yang pertama adalah sanksi asli. Sanksi ini terhadap perilaku jarima ridha adalah dibunuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hadis berikut dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengganti agamamu, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmizi, dan Al-Nasai. Namun, menurut sebagian ulama, hadis tersebut bermuatan politis dan sebaiknya diteliti kembali. Al-Tirmizi menyatakan hadis ini hasan sahih, walaupun belum ditahrij secara mendetail dari segi kualitas sanad dan kredibilitas para periwayatnya. Sehubungan dengan ini, At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih dan diaplikasikan terhadap orang yang murtad. Yang kedua, ada sanksi pengganti. Sanksi ini telah dijelaskan apabila pelaku bersedia taubat, ia terbebas dari hukuman mati. Namun bukan berarti ia terbebas dari hukuman sama sekali. Bukan berarti ia terbebas dari hukuman sama sekali. Si pelaku memang terbebas hukuman had, tetapi ia mendapat hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini menjadi wewenang penguasa setempat dari jenis, kadar, dan teknisnya. Berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Hukuman ini dapat berupa cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman. Apabila di suatu daerah kasus murtad sering berulang, penguasa boleh menerapkan hukuman yang sangat berat. Selanjutnya ada sanksi pelengkap, yaitu ada pembekuan aset harta, dan ada juga pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan. Pembekuan aset harta ini bukan berarti menghilangkan hak kepemilikannya, namun ia hanya sebagai sanksi pelengkap, bukan sanksi pokok. Ketika ia bertaubat, ia tetap berhak atas harta kekayaannya. Akan tetapi, kalau ia terbunuh dalam kondisi masih murtad, asetnya menjadi harta negara atau fai. Yang kedua, ada pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan. Dengan demikian, jarimah ini hanya akan berpengaruh pada hak pelaku dalam kewenangannya untuk membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah murtad. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal dalam kondisi murtad, harta kekayaannya harus dibakukan. Kalau tetap dibelanjakan, maka hal itu dinilai batil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi kebebasan beragama di Indonesia dan jarima ridha. Di Indonesia, ideologi Pancasila serta ketentuan konstitusinya telah mengakui akan pentingnya kebebasan memeluk agama untuk warga negaranya. Pancasila menjadi arahan bagi pemerintah dan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu dalam hal kebebasan beragama. Dalam konstitusi, diatur pada pasal 29 dan 30. Pasal 29 menjamin kebebasan warga negara untuk memiliki agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam pasal 30 mengakui dan menghormati semua agama dan keyakinan di Indonesia. Dengan demikian, secara konstitusional Indonesia telah mengakui pentingnya kebebasan memeluk agama dan keyakinan bagi warga negaranya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Kebebasan beragama diatur dalam undang-undang sebagai bebas untuk memilih dan memeluk agama tertentu, bukan bebas untuk tidak beragama. Hal ini karena Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Secara realitas, kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan dengan baik. Terbukti masih ada agama yang dilarang karena dianggap sesat. Meskipun masing-masing individu memiliki kebebasan untuk beragama, namun dalam realitanya kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu dari persoalan yang sering kali menjadi hambatan bagi jalannya upaya penegakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Korelasi antara kebebasan beragama dan jari maridah di Indonesia adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh sistem perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 22 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 dalam Piagam Indonesia tentang hak asasi manusia yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak kebebasan beragama ini juga diuraikan secara lebih terperinci dalam Koven Internasional tentang hak sipil dan politik pasal 18. Koven ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.